Selamat datang di video analisa struktur di program studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Kenalkan, nama saya Jeremy Griseman Subodo. Saya dengan NIM 400305236300668 dari kelas gedung 1. Video ini saya buat adalah untuk memenuhi ujian akhir semester analisa struktur. Dan di hadapan saya sudah ada soal dari ujian akhir semester, dan hari ini di video kali ini saya akan membuatkan videonya untuk penugasan UAS dari Bapak Soleh. Nah, soalnya adalah sebuah bangunan gedung berfungsi sebagai perkantoran, terdiri dari minimal 4 lantai dan 3 bentang dengan spesifikasi struktur sebagai berikut. Jumlah bentangnya ada 3 bentang, masing-masing bentangnya adalah 5 meter. Kemudian jumlah lantainya minimal ada 4 dengan masing-masing ketinggiannya adalah 3,5 meter. Kemudian balok dan kolomnya berjenis beton bertulang. Ya, jadi di sini kita akan menggunakan beton bertulang, di mana dimensi balok awalnya adalah 30 dan juga 50 cm. 30 itu adalah untuk lebarnya dan tingginya adalah untuk 50 adalah untuk tingginya. Dan kemudian dimensi kolomnya yaitu 40 x 40, ya dia berbentuk persegi. Kemudian untuk plat lantainya di sini adalah 12 cm dengan keterangan untuk beban tambahan. Di sini saya akan menggunakan plat lantai 12 cm dan juga untuk plat atapnya dia berbeda, yaitu adalah 10 cm sesuai dengan ketentuan pada umumnya di sebuah bangunan gedung. Nah, kemudian material FC aksennya atau FACC-nya adalah 25 MPa dan juga FY-nya adalah 400 MPa. Kemudian beban hidupnya adalah 2,5 kN per meter persegi atau 250. Kemudian beban matinya kita perlu menghitung berat sendiri dari plat lantai gitu. Dari sini data lainnya bisa mahasiswa atau saya tentukan sendiri. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat sebuah permodelan yang saya gambar dari program AutoCAD. Saya menggunakan AutoCAD 2021. Untuk tampak depannya akan menjadi seperti ini, di mana bentangnya sesuai, yaitu ada minimal 3 atau masing-masing bentangnya ada 3 dengan masing-masing 5 meter atau di sini 500 cm. Kemudian tingginya minimal ada 4 lantai. Di sini saya sudah ketentuan dengan soalnya, yaitu adalah 4 lantai minimal dengan masing-masing yaitu adalah 350 cm atau tingginya adalah 3,5 meter. Dari tampak depan dan tampak samping sama, jadi contoh dari atasnya dia berbentuk persegi, yaitu dia berbentuk persegi dengan masing-masingnya bentangnya 5 meter dari 5 meter. Nah, kemudian untuk pembebanan sendiri, ke depannya di dalam perhitungan kali ini saya akan juga mengaplikasikan beban amplop di mana sesuai dengan mata kuliah struktur beton yang kita bisa lihat kembali di semester ketiga gitu ya. Semester ketiga kita telah mengerjakan struktur beton dan hal ini akan kita ulang atau pelajari kembali, namun di dalam software. Jadi kita tidak menulis atau menghitung secara manual, kita menggunakan SAP 2000. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu untuk beban amplopnya. Di sini beban amplopnya dia berbentuk segitiga gitu karena bentangnya dia sama, yaitu 5 meter dikali dengan 5 meter juga. Nah, jadi bentuk amplopnya dia segitiga, jadi tidak ada trapesium di sini. Nah, untuk pembebanan atau data pembebanan yang saya gunakan yaitu adalah sebagai berikut, di mana deadload-nya ada 5, ada berat sendiri plat dengan ketebalan 12 cm, keramik dengan ketebalan 1 cm, spesi dengan ketebalan 2 cm, plafon dan rangka. Terus juga ada ME, itu seperti plumbing, kemudian juga ada electrical gitu ya. Nah, dengan total deadload-nya adalah 397 kg per meter kuadrat. Nah, kemudian live load-nya, beban hidupnya sudah ditentukan pada soal, yaitu adalah 2,5 kN atau di sini kita gunakan 250 kg per meter persegi. Nah, di sini saya mengabaikan beban atau gempa yang terjadi karena di dalam semester ini kami belum mempelajari terkait gempa. Namun jika buat teman-teman yang menyaksikan video ini, beban terfaktor dari yang kita pakai yaitu dead load dan live load adalah 1,2D ditambah 1,6L
dengan hasil 876,4. Nah, jika teman-teman menggunakan beban gempa, tentunya ada pemfaktoran atau beban faktornya tersendiri gitu. Nah, kalau boleh saya sharing, di mana yaitu 1,2D ditambah 0,5 L ditambah 1E, yaitu earthquake atau quake. Kemudian juga ada 1,2D ditambah 0,5 L dikurangi 1E atau 1 earthquake. Nah, namun di sini kita mengabaikan beban gempanya. Beban pelat atap juga sama, dead load-nya, less load-nya. Dead load-nya ketemu 407 kg per meter kuadrat, beban terfaktornya 888,4. Nah, ini juga ada pemodelan. Ini adalah kolomnya dan ini adalah baloknya. 50x30, 40x40. Di sini saya menggunakan ya tadi ya sesuai dengan soal. Di sini material F aksen C-nya adalah 25 MPa, atau kita bisa cari yaitu setara dengan 2400 kg per meter kubik, dan FI-nya atau pada bajannya 400 MPa. Ini adalah BCDD atau dengan ulir 40. Nah, kemudian untuk sengkangnya sendiri, saya menggunakan BCTP atau baja tulangan polos 24. Nah, jadi langsung saja kita akan membuka software kita yang kita pakai pada kali ini, yaitu ada di SAP 2000. Ya, kita sudah berada di aplikasi SAP 2000. Kita bergeser terlebih dahulu. Langkah pertama tentunya kita perlu melakukan modeling, teman-teman. Ya, di sini kita bisa mencari model. Nah, karena kita akan membuat struktur gedung, di sini ada pilihan sebenarnya. Ada blank, ada grid only, dan juga kalau gedung kita bisa menggunakan 3D frames. Nah, supaya lebih mudah, kita bisa langsung menggunakan 3D frame yang disediakan oleh program SAP-nya. Nah, saya menggunakan 3D frame di sini. Number of story-nya atau lantainya kita akan menggunakan 4. Kemudian number of base-nya, X-nya kita bisa pakai 3. Number of V-nya juga kita pakai 3. Kemudian story height atau tinggi per lantainya ya tadi sesuai soal, yaitu adalah 3,5 meter. Kemudian bay width-nya kita bisa pakai 5 meter, bay width Y-nya kita bisa pakai 5 meter juga. Nah, jadi ini adalah pemodelannya. Saya gunakan 4 lantai, 3 bentang masing-masing, yaitu 3,5 meter dan 5 meter. Nah, kita bisa langsung oke saja. Nah, di sini saya akan fokus kepada pemodelan di 3D-nya. Jadi kita tidak perlu menggunakan 2D. Jadi teman-teman bisa gunakan 2D-nya jika teman-teman memerlukan. Tapi di sini saya akan mencontohkan untuk 3D-nya saja supaya kita lebih mudah melihatnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tumpuannya itu belum jepit, sehingga kita perlu mengubahnya menjadi jepit gitu ya. Sebentar, ya, kita perlu rotate dulu ke bawah. Nah, kita perlu mengubah ini menjadi jepit. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa assign, kemudian join, restraints, kemudian kita bisa kasih gadget apply. Nah, dengan begitu kita bisa lihat di sini sudah jepit. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita perlu mendefinkan material. Nah, material yang kita pakai itu gitu ya. Material yang kita pakai itu tadi ada beton, ada baja tulangan, dan juga ada baja tulangan untuk sengkang atau gesernya. Nah, karena di sini kita belum ada sama sekali, kita bisa add new material. Add new material kita pakai user region-nya, karena kita tidak ada di sini, kita pakai user saja. Material type-nya kita bisa pakai karena kita mau buat beton, jadi kita pilih yang concrete. Nah, oke. Kemudian setelah ini kita bisa ganti material name-nya sesuai dengan beton yang kita pakai, yaitu kita pakai beton 25 MPa. Nah, kemudian ya unitnya sudah, kemudian weight per volume-nya kita bisa pakai 2400. Nah, kemudian kita pakai unitnya kita ganti menjadi Newton meter karena kita mau mengubah modulus of elasticity. Nah, modulus of elasticity atau modulus elastisitasnya yaitu adalah 4700 dikali
akar F aksen C. Nah, jadi kita bisa tuliskan gitu ya, 4700 dikali dengan 4700 dikali dengan akar, kita bisa tulis X di F 25 MPa. Nah, kita bisa enter saja, kemudian setelahnya kita biarkan F aksen C-nya di sini kita perlu pakai 25 karena sesuai ya 25. Nah, setelah itu kita bisa oke. Nah, belum selesai, kita belum memasukkan bajanya, jadi kita perlu add new material, user, kemudian ini bisa kita kasih repair, kemudian di sini repairnya kita bisa ganti menjadi BCTD40, kemudian di sini kita biarkan saja elastisitasnya, jangan lupa 200.000 untuk baja gitu ya, 200.000 seperti yang ini berapa, 20.000 ya kurang satu ya, 200.000 seperti yang sudah kita pelajari di teknik sipil. Kemudian selanjutnya FY-nya perlu kita ganti, yaitu adalah 400. Kemudian FU-nya ada 570. Nah, angka ini bisa kita dapat dari mana? Kita bisa searching gitu ya. Ini yang kita pakai di video kali ini sebagai contoh dan juga pengerjaan. Nah, kita sudah memasukkan beton, kita sudah memasukkan BCTD untuk tulangan longitudinal, kita bisa pakai copy aja untuk sengkang atau tulangan gesernya, kita bisa add copy of material, kita ganti BCTP ya, sesuai dengan arahan desain kita yang sudah kita modeling di awal, yang saya tunjukkan di AutoCAD ini. Ya. Kemudian kita bisa ganti saja di sininya ya berarti ya. Ya betul. FY-nya kita bisa pakai 240 sesuai 240 MPH, kemudian FU-nya 390. Ini 240, sini 350. Nah, udah boleh teman-teman oke, kemudian oke lagi. Nah, maka selanjutnya kita perlu memasukkan frame section gitu ya. Frame section di sini. Nah, frame section di sini kan kita ada beam dan juga ada kolom, ada balok dan juga ada kolom. Nah, karena mempermudah kita pakai kacamatanya untuk bisa presisi ya. Ya. Oke, kita bisa seleksi dulu teman-teman untuk beamnya. Kita bisa seleksi dulu beamnya. Bagian baloknya kita bisa seleksi ya, kita bisa kita bisa define dulu teman-teman, define di frame section properties, kita bisa add new material dulu. Di sini kita bisa pilih concrete seperti yang kita ada pada soal, yaitu tipenya bukan baja tapi kita pakai beton, kita pilih rectangle, kemudian di sini kita bisa kasih balok ya, baloknya kita pakai berapa tadi? 50-30 ya, 30-50. Oke, 30 ya. Oke, jika sudah, teman-teman bisa reinforcement datanya, barsnya atau ties atau dari tulangan geser atau biasa sebut kita sengkang, bisa kita kasih BCTP 24. Kemudian karena kita pakai beam, di sini balok ya beam, jadi bisa dipencet yang beam aja. Di sini kita ganti 0,4, sini kita ganti 0,04. Oke, bisa langsung kita oke, dan ya kita bisa langsung oke juga. Nah, tadi kita sudah memasukkan balok 30-50. Tidak lupa kita bisa memasukkan juga untuk kolom, add new concrete rectangle, di sini kolom ya, kolom 40-40 sesuai dengan soal. Nah, sini juga 40 cm, sini juga 40 cm. Nah, jika udah, bisa kita kolom size oke. Coba saya cek dulu ya. Ya, tadi ya. Saya cek dulu. Tadi udah benar. Ini ya benar nih beam. Terus yang kolom ini kolom.
Ya, tadi langkahnya seperti tadi. Kita perlu ganti dan material ties atau selengkangnya kita ganti BCTP sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kemudian desain type-nya kolom. Dan selanjutnya kita oke saja dan kembali ke oke saja, bisa oke lagi. Nah, di sini kita bisa assign untuk frame load-nya. Nah, frame load di sini kita bisa kasih yang distribute. Oh sorry, kita bisa assignin dulu teman-teman. Assign frame section dulu. Ya, frame section. Karena yang kita select tadi adalah ini ya, beam atau dari baloknya, kita langsung pilih saja yang balok 30-50, kita bisa langsung apply. Nah, di sini langsung muncul ini ya, keterangan balok 30-50. Nah, jadi untuk yang balok sudah selesai, kita perlu seleksi yang kolom. Nah, bagaimana cara menyeleksi yang kolom? Sama seperti menyeleksi dari balok ya. Nah, kita bisa seleksi kolom, semuanya kita seleksi kolomnya. Kemudian kita bisa rotate untuk melihat sisi satunya. Ya, kita bisa seleksi lagi. Kita cek lagi apakah sudah terseleksi semua. Sudah ya, sudah terseleksi semua. Jadi kita bisa langsung assign frame section, kita bisa langsung pilih kolom 40-40. Kenapa? Karena yang kita seleksi adalah bagian kolom atau yang vertikal. Oke, nah sudah ya, ini sudah tertera kolom 40, ini juga sudah tertera balok 30-50. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita perlu memasukkan atau define load pattern. Nah, load pattern di sini date-nya udah benar, set rate multiplier-nya 1, kemudian kita masukkan light-nya 0. Nah, kemudian kita add. Nah, karena kita hanya menggunakan dua ini, maka cukup ya, dua ini saja dia light. Kita bisa oke. Kemudian kita bisa define untuk load combination. Load combination kita pakai yaitu tadi adalah 1,2D ditambah 1,6L. Nah, kita bisa langsung saja date-nya berarti berapa? 1,2D. Kemudian kita add untuk live-nya, live-nya kita bisa kasih 1,6. Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kombinasi. Ya. Kemudian bisa kita oke, kita bisa oke lagi. Ya, sudah. Kita perlu memasukkan ya beban amplop ini ke dalam SAP ini gitu. Nah, jadi kenapa kok amplop dan juga kenapa kok kita perlu menghitung plat lantainya, bukan plat lantainya gitu ya. Karena di sini kan plat itu memberikan beban kepada balok. Kemudian dari balok ini akan didistribusikan pada kolom. Nah, jadi dari balok akan didistribusikan ke kolom. Nah, jadi itulah bentuk distribusinya. Jadi dari plat menuju ke balok, kemudian balok ini akan menuju ke kolom. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Nah, perlu kita masukkan di sini ya. Kita perlu seleksi dulu. Nah, karena pembebanan atap dan juga pembebanan dari plat lantai itu berbeda, maka kita seleksi dulu yang bagian lantai dulu. Bagian lantai kita seleksi semua, bagian baloknya. Kemudian kita rotate lagi. Kita rotate dulu teman-teman. Di sini kita bisa seleksi juga. Nah, kita bisa assign frame load-nya, distribute. Nah, kita mau masukin beban matinya dulu, beban mati di sini. Nah, ini kita bisa pakai absolute distance from M, gitu ya.
Seperti yang tadi sudah saya jelasin, karena kita persegi atau bentuknya persegi bukan persegi panjang, sehingga bentuk uploadnya itu segitiga, jadi sama semua. Nah, jadi pertama kita bisa masukin 2,5 meter di row kedua, di sini kita kasih 5 meter. Nah, kita bisa loads-nya sesuai dengan hitungan gitu ya. Loads-nya bisa kita hitung, beban mati plat lantai itu adalah 397. Ya, kemudian bisa kita apply aja. Nah, udah masuk nih 397, kita bisa rotate juga, sebelahnya juga udah masuk nih 397 kilogram per meter. Nah, udah gitu ya. Nah, namun ada satu lagi nih sebelum kita bergerak gitu ya. Di dalam satu beam ini ya, dalam satu beam ini kan ada yang menumpuk dari dua gitu ya, dari sini dan juga dari sini gitu. Jadi beam ini menumpuk dua pembebanan atau reaksi dari plat itu. Nah, jadi kita perlu doubling nih di SAP-nya. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa rotate ke atas dulu. Nah, berarti kan yang double itu kan ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Sorry. Sini. Ya, sini. Jadi kan ini ada segitiga nih, di sini segitiga, di sini juga ada segitiga, di sini juga ada segitiga, sini juga segitiga. Gitu. Jadi perlu ada dua. Gitu. Nah, kita bisa langsung input aja sih, kita bisa langsung apply aja sesuai dengan yang tadi ya, apply. Nah, dengan demikian, nah di sini udah beda nih. Kalau kita lihat, sorry, tadi belum kita ini ya, add ya. Jadi untuk, karena kan di sini ada pilihan nih, ada add, replace, dan delete gitu. Nah, kalau kita mau nambahin beban, itu kita perlu add gitu ya, supaya dia tidak ke-replace dengan yang baru gitu. Nah, kita bisa apply, jadi dia bisa nambah gitu. Sorry, tadi ada yang salah dikit. Ya, di sini udah ya, 794, 97, berarti udah ke tambah gitu. Nah, tapi ada masalah nih, yang di atap dia jadi ikutan nambah kan. Nah, jadi kita perlu hapus nih, karena kan ini bebannya bukan beban dari atap ya, jadi ini beban lantai yang masuk ke beban atap gitu, karena tadi kita assign di sini ya. Nah, kita bisa delete, distribute, kita bisa di sini delete, apply aja, udah hilang. Nah, itu yang dari ini ya, dari beban mati plat lantai. Nah, sekarang kita perlu definisiin beban matinya plat atap. Nah, plat atap kita seleksi dulu, sama kayak beban plat lantai. Nah, kita bisa replace aja sih sebenarnya, tapi kita perlu ganti loads-nya. Nah, loads-nya di sini kan berarti kita plat atap, dead load-nya 407. Nah, langsung aja kita apply. Nah, sama seperti yang tadi, plat atap pun juga menumpuk. Ada yang menumpuk di dua sisi gitu ya. Jadi kita perlu define juga nih, jadi double gitu. Nah, kita perlu seleksi dulu di mana letak yang menumpuk dua beban amplop. Nah, sudah saya seleksi sendiri. Ya, sepertinya udah semua. Jadi kita perlu add lagi, kita apply, jadi dia double di sini. Nah, oke. Jadi untuk dead load-nya udah semua ini. Jadi dari yang plat lantai, plat atap, ini udah semua. Udah selesai di sini. Nah, jadi sisanya kita perlu masukin live load-nya. Untuk live load kita bisa replace aja sih, karena nggak ngaruh gitu ya, karena dia baru nih live load. Nah, kita bisa seleksi lagi yang plat lantai, sama aja kayak tadi caranya. Kita rotate, kita seleksi lagi gitu ya. Oh ya, kalau misalkan teman-teman persegi panjang nggak bisa pakai
pakai metode, ya bisa, tapi caranya agak sedikit berbeda gitu. Yaitu tidak bisa langsung seleksi semua gitu. Kalau saya sendiri kan karena dia beban envelope-nya persegi atau sama sisi semua, jadi saya langsung seleksi kanan kirinya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman di sininya 5 meter tapi di sininya 6 meter gitu ya, jadi perlu sama-sama seleksi sendiri gitu, jadi agak berbeda cara. Nah, jadi kita langsung lanjut aja. Yang live load di sini sama, cuma kita perlu ganti loads-nya ya. Loads-nya oh, di AutoCAD ya, loads beban mati plat lantai, beban hidup plat lantai yaitu 250, sama kayak karena sama ya, jadi plat atap bisa langsung sama nih, karena kan beban hidupnya sama nih, 250 kg ya, 250 kg bisa kita rotate lagi. Kita bisa langsung seleksi semua sebenarnya tadi. Oke, saya ini belum ke seleksi ya. Udah semua. Misalnya kita buat ini 250 kg live. Oke, play ya. Play. Nah, sama kayak tadi, ada beam yang menumpu dua reaksi dari beban amplop. Jadi dari atas bisa kita seleksi lagi di sini untuk beban beam yang menumpu dua beban plat amplop. Ya, ini tempat ini yang menumpu dua loads dari platnya sendiri. Kita bisa add, kemudian kita bisa apply. Nah, kalau udah jadi ada yang berbeda. Nanti ada 150, ada yang 500 gitu ya, karena tadi dia menumpu di dua beban plat amplopnya. Jadi si baloknya ini numpu beban plat lantainya ada dua gitu, kanan kiri. Nah, kalau udah ya, jadi udah semua nih pembebanannya nih, udah masuk semua dari beban mati, beban hidup gitu ya, dan kita sudah mengabaikan beban gempa. Padahal kalau kita tinggal di Indonesia gitu ya, rawan gempa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menambahkan beban gempa, itu bisa teman-teman tambahin sendiri gitu ya. Di beban gempa bisa teman-teman tambahin gaya horizontalnya gitu ya, sebesar gaya gempa gitu. Nah, kalau udah bisa langsung kita run analysis sebenarnya gitu ya. Nah, langsung aja model kita bisa do not run aja, jadi kita cuma run date dan live-nya, dan bisa langsung run now. Kita bisa kasih ya ujian akhir semester 068 semester Unstruk ya, analisa struktur 068 semester 4. Kita bisa langsung save aja, kemudian ya run analisisnya akan berjalan dengan dia. Jika udah langsung terlihat gitu ya sebuah informasinya, karena sepertinya ini ada keperluan di sini, perlu kita ganti ke beban kombinasi kita. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau kita bisa lihat, jadi informasi dari struktur yang kita punya adalah seperti ini. Bisa kita start animation juga. Nah, kita perlu nunggu agak lama supaya loads atau dia memuat 100% sehingga gerakannya lancar. Nah, jadi seperti ini gitu ya. Ya, ini animasinya. Kemudian kita bisa lihat juga gitu dari tabel, kita bisa display gitu ya, show tabel gitu. Show tabel, kita bisa pilih nih, misalkan kita mau akses resultnya dari join outputnya, kita bisa pakai informationnya, analisis message, terus juga elemen outputnya.
ada frame outputnya, ada structure outputnya gitu. Kita bisa pilih gitu sesuai dengan kebutuhan dari perhitungan kita. Nah, selain itu kita juga bisa melihat ini ya, seperti pada mekanika rekayasa ya. Jadi ada axial force, ada shear, ada torsi, ada moment. Nah, kalau kita lihat, nah ini seperti ini. Ada angka-angka yang menunjukkan berapa sih axial force-nya gitu. Berapa sih gaya shear-nya. Nah, ini diagramnya kita bisa lihat. Kita bisa atur juga ya field diagram. Atau kita bisa pakai field diagram dari kontur gitu ya. Atau kita bisa pakai show value-nya supaya kita bisa tahu angkanya dengan pasti gitu. Nah, terus juga kita bisa lihat torsinya. Terus kita juga bisa lihat dari momennya. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, itu sih dari hari ini gitu ya, atau dari video kali ini yang bisa saya sampaikan atau saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester analisa struktur semester 4 dari Prodi Teknik Infrastruktur dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro Sekolah Vokasi. Nah, oh yes, selain itu kita bisa show design, concrete frame design, start design, and check structure. Nah, sini ada yang merah gitu ya, berarti ada yang salah gitu. Ada yang perlu di analisa ulang gitu, baik dari kolomnya ya, jadi kan dari kolom dan juga dari balok plat atap ini merah gitu, jadi menunjukkan kalau ini kurang gitu. Nah, frame desainnya kita bisa cek verify all member pass. Kalau selama concrete pass, failed stress and capacity check, do you want to select them? Yes. Nah, ini dari SAP bisa langsung tahu gitu ya struktur yang kurang baik di mana gitu. Oke. Oke, kita coba lagi untuk run analysis gitu ya. Setelah tadi dilihat apa yang jadi problem gitu, bisa kita run analysis lagi gitu. Nah, modalnya kita bisa remote run, kita bisa run now. Kita bisa run now. Ya, kita coba cek lagi ya desainnya dari concrete-nya. Start check. Oke, sini udah mendingan ya, jadi oranye ke abu-abu, jadi dia oke banget template-nya. Oke banget gitu. Nah, kita bisa display juga, desain juga. Di sini kita bisa verify all members. Nah, all concrete frames pass the stress capacity check. Nah, jadi sudah aman. Jadi sekian video yang bisa saya buat. Semoga video ini bermanfaat dan juga apabila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf dan saya menerima berbagai komentar dan juga kritikan dari teman-teman bila dalam video ini ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu dibenahi. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.